Hai kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti dan saya ditemani Ali Cemplon Sekelepan Pon-Pon. Kali ini kita membahas perjalanan cintamu hingga sampai kamu menikah ya. Oke. Jadi perjalanan cintamu seperti apa gitu panjangnya. Oke, ini sifatnya adalah general reading. Tidak mungkin resonate dengan semua orang ya, so please be logic and kritis ya, nggak mungkin banget, apalagi ini adalah all zodiac. Energi secara energi dominan saja yang ditangkap, energi kolektif yang ditangkap ya sayangku ya, oke. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen, thank you banget, makasih banget ya sayangku, cintaku, negeriku. Aku doain kamu kaya raya, 7 turunan, 7 tanjakan. Dan yang belum subscribe ditunggu ya, karena dengan subscribe maka kita akan lebih mudah untuk terkoneksi atau terhubung sayangku ya, dan bantu share. Please bantu share ya. Oke, thank you. Perjalanan cintamu hingga sampai menikah ya. Menarik banget. Oke. Belum udah heartbroken. Well ya. Ya pertama-tama kamu patah hati and deeply hurt, sedih, berpisah, merasa kayak hilang, nggak pengen hidup lagi, ya grieving, sedih, merenung. Ini bahkan beberapa dari kamu tuh kamu ngumpet, menyembunyikan diri gitu ya. Lost, mourning, bener-bener ini sampai stres, ada yang kondisinya bahkan sampai menarik diri gitu ya. Kumaha atuh ya. Jadi ya, so buat kamu yang memang misalnya patah hati, nggak sendirian, ini pasti banyak temannya ya. Rata-rata semua orang pernah mengalami patah hati. Saya coba tarik di sini kejadiannya ya. Oke. Let your friends help you. Oke. Nah, pada saat kamu patah hati ini, kamu mendapatkan bantuan dari teman-teman kamu ya. Ada teman-teman kamu yang support atau teman-teman kamu yang menghibur gitu ya. Nemenin kamunya yang lagi tantrum. Biasanya kalau orang habis patah hati itu tantrum ya. Bener-bener tantrum. Jadi untung nih kamu bersyukur banget kamu punya teman-teman yang menolong kamu ya. Teman-teman yang benar-benar support, memeluk kamu gitu secara mental ya. Oke. Namun kejadian patah hati ini, hati kamu menjadi lebih ringan. Lebih ringan artinya kamu belajar ya. Kamu belajar, Jalaluddin Rumi pernah berkata bahwa the wound is where the light enter you. Jadi luka itu adalah sebuah pintu cahaya. Saat kamu terluka, hati kamu terluka, itu ada cahaya ilahi yang masuk ke dalam hatimu. Itu bukan hanya menyembuhkan, tapi itu mengubah diri kamu. Mengubah menjadi apa? Mungkin ada pelajaran-pelajaran di sini setelah kamu patah hati. Mungkin kamu belajar untuk menjadi lebih bijak, kamu belajar untuk lebih dewasa, kamu belajar memaknai hidup dengan cara yang lain. Jadi di sini ada perubahan, ada adaptasi, ada kesembuhan ya. Di sini kamu mulai mencari sebab ya, kenapa kemarin kok terjadi seperti itu. Things coming to light. Hal-hal itu mulai menemukan pencerahannya ya. The dragonfly, kamu berubah menjadi seorang dragonfly yang cantik, yang terbang ya. Kan, udah dragonfly, butterfly. Relationship evolving into next fase ini, pada saat kejadian ini, itu inner child kamu disembuhkan. Jadi manusia itu kan ada inner child, ada higher self. Inner child itu biasanya memori tentang diri kita yang masa kecil kita. Inner child itu adalah bagian dari kita yang playfulness ya. Tapi orang tuh paling banyak tuh menyiksa inner child-nya dengan menumpuki hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalnya menumpukinya dengan kebencian, menutupinya dengan tuntutan, membebaninya dengan kekecewaan. Itu inner child, dan itu inner child kasihan banget. Tapi justru setelah kamu mengalami patah hati,
inner child kamu disembuhkan ya, entah melalui proses apa, tapi ini ada prosesnya. Inner child-nya disembuhkan ya, oke. And what? After inner child sembuh, apa yang terjadi? Oke. Setelah itu kamu akan menghadapi kompetisi ya, artinya kamu bertemu dengan seseorang tapi kalah saing atau ditikung. Masih zaman nikung ya. Ya ini terjadi gitu ya. Apa? Ya bersaing untuk mendapatkan pasangannya. Jadi kamu mungkin di sini sudah pada tahap ya, di sini udah pernah ngalamin patah hati, menyembuhkan diri, ternyata di ini lagi, nggak berhasil lagi, gagal lagi gitu ya. Gagal lagi. Di sini ada ditikung oleh seseorang yang lain ya. Maksudnya gebetan kamu tuh lebih memilih orang lain. It happen again gitu. Terjadi lagi ya. But it's okay. Karena di sini kamu belajar lagi, bertumbuh lagi ya. Hingga sampai pada suatu saat kamu memiliki seorang sahabat. Ya. Sahabat atau teman dekat, dan ternyata dia itu, ini entah sahabat, rekan kerja, teman, pokoknya teman ya. Tadinya nggak ada maksud apa-apa, bertemu, and then kalian mulai sering nih keluar bareng, ngopi bareng yuk gitu, dan kamu merasa ini teman kamu itu memberikan semangat kepada kamu, memberikan support, sehingga kamu merasa merasa kamu dihargai ya, merasa kamu itu berharga, kamu sangat enjoy gitu menghabiskan waktu bersama-sama dengan dia. Kamu sangat menikmati gitu waktu bersama dengan dia ya. And what next after this? Apakah akan patah hati lagi atau sudah mulai ke jenjang yang serius? Ternyata ini pun oke. Persahabatan ini membawa kamu ke dalam satu pandangan hidup yang baru. Di sini ada growth, ada perubahan, ada pertumbuhan, ada perubahan. Ada sesuatu yang dimerdekakan, ada transisi di sini ya. Ada transisi, ini adalah satu antara. Kita akan lihat. Ternyata pertemanan ini membawa kamu kepada on self-worth, time to heal. Ini lagi healing terus. Hingga pada satu saat kamu mendapatkan kepercayaan diri kamu kembali ya. Kamu mulai percaya diri ya. Kamu mulai percaya diri, kamu merasa diri kamu itu berharga, kamu merasa bahwa kamu itu layak untuk dicintai ya. Dan ini terjadi gitu ya. Nah, sampai akhirnya benar-benar kalian ini kamu bisa menemukan seseorang. Entah ini memang teman kamu atau seseorang yang lainnya. Tapi yang jelas seseorang teman kamu atau sahabat kamu ini membantu kamu benar-benar untuk kamu healing sehingga kamu benar-benar siap bertemu dengan soulmates. Ini soulmates ya. Mungkin bisa jadi juga kamu menikahnya juga sama seseorang kamu anggap sahabat atau seseorang kamu anggap teman ya. Jadi di sini ada soul connection, partnership, agreement, soul contract ada ya. Jadi ini deket lama-lama deket dan itu membuat kamu self esteemnya naik ya. Self esteem naik. Dan saya mau lihat ya, saya mau buka di sini ya. Sebenarnya teman kamu ini, apakah benar ini akhirnya teman seseorang yang tadinya berteman atau bersahabat akhirnya menjadi yang akhirnya menikahi kamu atau orang lain? Kita akan lihat maksud dia ya. Maksud dia apa? I can say no. Dia itu
tidak bisa menolak pesonamu. Berarti memang dia, ya. Berarti memang dia karena ternyata seseorang yang tadinya kalian hanya sekadar berteman, bersahabat. Tadinya waktu pertama ketemu tuh nggak ada kayak maksud apa-apa. Nggak ada niat apa-apa, tambah lama tambah deket gitu ya. Dan dia bener-bener I can say no, dia bener-bener yang nggak bisa nolak kamu lah. Tidak bisa menolak pesonamu. Ternyata kamu sangat mempesona gitu di hadapan dia ya. Saya akan coba cari ya. Oke. Saya akan coba cari untuk ciri-ciri orang ini. Soulmate kamu, who's your soulmate? Oke. Soulmate kamu di sini. Seperti apa dia? Oh, ini kartu timing ya. Oh, 2026. Ini nggak apa-apa. Berarti bukan kebetulan nih. Bukan kebetulan ambil kartu yang bukan saya maksud. Dan kalian akan menikah di tahun 2026. 5 years from now. Ya. Jadi buat kamu yang misalnya sekarang masih kacrut-kacrut, masih nangis-nangis, kamu akan masih melewati berbagai macam fase, hingga akhirnya, ya fase bertemu lagi, putus lagi, fase healing ya, sampai akhirnya kamu bertemu dengan seseorang dan akhirnya kalian menikah di tahun 2026. Saya akan ambil untuk ciri-ciri ya. Ciri-ciri this person. Perawakannya sedang. Perawakan sedang itu tidak gemuk, tidak kurus. Di sini ada Sagittarius ya. Di sini ada energi Sagittarius, sekalipun tidak menutup kemungkinan untuk zodiak-zodiak yang lain. Hidung pesek, ya nggak apa-apa, nanti dibawa aja operasi di Korea. Yang penting tuh bernapas, ngapain hidung mancung nggak bernapas, mati dong. What else? Bisa jadi dia adalah Shio kuda ya, Shio kuda tahun kelahiran 78, tahun kelahiran 1090, atau kelahiran 2002 ya. Shio kuda di sini. Saya akan agak tarik agak banyak, soalnya ini energi banyak orang ya. Ini bisa hanya salah satu saja atau semua-semuanya ya. Yang jelas ciri-ciri ini ada di dia gitu. Could be Scorpio, jadi ada energi Libra, ada energi Scorpio di sini ya. What else? Kulit cerah, oke. Kulitnya cerah. Mungkin dia rajin luluran. Saya akan tarik lagi, mungkinkah ada kemungkinan sio-sio yang lainnya? Oh, oke. Ada Cancer, Scorpio, Libra, Sagittarius. Cancer, Scorpio, Sagittarius, ya. Ini selain cerah bisa gelap ya. Jadi skin tone-nya ada dua macam. Ada yang gelap, ada yang cerah. Ya, salah satu ini ya. Karena ini berarti, karena energi kolektif, jadi ciri-cirinya bisa keluar banyak. What else? Satu lagi ya. Satu lagi. Tinggi ya. Tinggi, badannya sedang, nggak gendut, nggak kurus. Hidungnya pesek, kulitnya bisa cerah, bisa gelap. Lalu di sini ada Shio kuda, di sini ada Cancer, Scorpio, Libra, ada energi Cancer, Scorpio, Libra di sini. Saya akan tarik untuk inisial ya.
Untuk inisial ada N negro, ada K kilo, ada W gombel, ada C cica, ada Q bag, ada P itu apa ya? P pacar atau F Fanta. Ya, ada inisial-inisial ini kurang lebih. Oke. Dan apalagi yang saya mau tarik ya. Oke, time udah. Terus kemudian ciri-ciri sudah ya. Oke, the last word for you. The last word for you. Ini bagian wisdom ya. Bagian wisdom. Buat kamu yang kebetulan nonton video ini dan memang kamu sedang merindukan seseorang dalam kehidupanmu, apa nih bekalnya? Ini word of wisdom ini benar-benar nasihat yang dalam banget ya. Okay. After a long gruesome period, you lifted yourself up, you started over. You had come to realize that your failure brought something to learn about. It was a gambit. Ya. Jadi setelah waktu yang panjang, kegagalan yang panjang, terus kamu mencoba menyemangati diri sendiri, kamu mulai lagi, gagal mulai lagi. Akhirnya kamu menyadari bahwa kegagalanmu itu membawa sesuatu untuk dipelajari. Ini namanya gambit. Ya, ada filmnya namanya Gambit. Gambit dia benar-benar belajar itu dari kegagalan demi kegagalan ya. Dan ya, this is it. Inilah kisah cinta kamu. Kamu mengalami berbagai kegagalan, tapi kegagalan itu bukanlah suatu kegagalan. Itu sebetulnya adalah pelajaran untuk mempersiapkan jiwa kamu sampai kemudian kamu pantas bertemu dengan soulmate kamu di sini ya. Sampai kamu kemudian dipantaskan oleh orang ini ya. So, congratulations sebetulnya buat kamu yang misalnya kayak putus, patah hati, putus lagi. Itu adalah sebuah pelajaran ya, karena ini di depan ada seseorang sama, dia pun juga mengalami hal yang sama. Mungkin dia juga melalui kegagalan demi kegagalan, sampai kemudian kalian berdua siap dan kemudian dipertemukan ya, dan menikah di tahun 2026. Saya akan tarik ya, ini ketemu sama si dianya kapan. Last card ya, kartu terakhir. Last card. Di sini ada bulan Januari. Aduh, jatuh. Di sini ada bulan Januari. Depends on yourself. Oh, untuk tahunnya ini tergantung diri kamu. Maksudnya begini. Kalau keluar kartu depends on yourself, ini kan di sini kamu ada luka ya. Ada luka. Ada evolusi jiwa. Belajar, inner child sembuh, gagal lagi. Nah, ini depends on yourself. Ini maksudnya adalah tergantung bagaimana kecepatan kamu untuk menyembuhkan diri kamu sendiri ya. Jadi semakin cepat kamu sembuh, maka ini pun akan semakin cepat. Memang prosesnya mungkin agak panjang karena sampai di tahun ini ya, ini 5 tahun lagi berarti ya. Prosesnya agak panjang memang, tapi it's okay, nggak apa-apa kok gitu. Ini bisa juga lebih cepat bisa. Tergantung, karena semuanya itu tergantung dari diri kita. Kok kita udah siap itu udah pokoknya muncul aja gitu ya. So, cepatlah sembuh wahai sayangku yang kebetulan kamu menonton video ini ya. Yang secara tidak sengaja tentu saja cepatlah sembuh, karena nggak apa-apa, gagal pun nggak apa-apa. Karena di depan itu indah ya. Kegagalan kamu indah, anggap aja itu latihan untuk kamu berumah tangga kelak ya sayangku ya. Well, okay. Kalau misalnya kamu mau ngeklaim readingan ini, kamu boleh ketik kata selaras ya. Kalau misalnya enggak pun enggak apa-apa juga ya sayangku ya. Buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar ya. Setiap konsultasi dengan saya itu boleh curhat ya, ada konsultasi interaktif. Tapi kalau misalnya kamu tidak ada budget untuk reading, kamu bisa nyalakan loncengnya. Jadi kalau misalnya pas bunda personal reading, kamu nggak ketinggalan ya sayangku cintaku, oke?
Well, kurang lebih seperti itu buat kamu yang udah menonton video ini. Thank you banget. Aku doain kamu cepat ya. Kalau cepat itu ego banget ya. Aku doain kamu mendapatkan yang sesuai pada waktu yang tepat yang juga sesuai untukmu ya. Semoga kamu menemukan cinta di dalam kehidupanmu dan menjadi pusaran cinta itu sendiri. I love you. Bye bye.